Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Mas. Perkenalkan, saya Rati Vanila dari kelompok 2. Dan teman-teman saya yaitu ada Anindita Pramesti, Syafana Dewi, Andira, Raseka, Tabina Dananto, dan Jahan Syamila ingin mempresentasikan materi tentang CSR Unilever dalam program Westbank. Yang pertama ada Westbank Program. The Unilever Indonesia Foundation mengajak masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan bebas sampah, terutama pada kemasan plastik. Dengan memilah-milih sampah dari rumah, The Unilever Indonesia Foundation melihat bank sampah sebagai solusi yang efektif dan bermanfaat untuk lingkungan sekitar, bahkan untuk lingkungan terkecil. Bank sampah memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Sejak tahun 2008, The Unilever Indonesia Foundation telah mengembangkan dan menyempurnakan model bank sampah ini. Salah satu pendekatannya adalah dengan mendidik masyarakat tentang manfaat bank sampah dan telah mendirikan lebih dari 4.000 bank sampah di 37 kota dan 12 provinsi di seluruh Indonesia. Unilever Indonesia juga memperkuat tujuan dan fungsi bank sampah ini melalui media digital dan bekerja sama dengan platform Google My Business. Hal ini dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses dan menggunakan bank sampah terdekat, yang juga dapat mendukung upaya pemerintah dalam mempromosikan bank sampah. Why PT Unilever Indonesia? Kenapa kami memilih PT Unilever Indonesia? Karena posisinya sebagai pelopor di industri barang konsumsi serta pendekatan yang proaktif dalam mengatasi isu-isu sosial. Menurut kami, program bank sampah ini mereka menjadi bukti nyata dan konkret bagaimana perusahaan ini dapat memberikan dampak yang positif bagi lingkungan dan masyarakat. Selain itu, menurut kami Unilever juga konsisten dengan komitmennya dalam inovasi produk yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Jadi, apa yang dilakukan dengan di perusahaan Unilever itu sejalan dengan program CSR yang mereka lakukan. Dan yang selanjutnya adalah alasan mengapa kami memilih PT Unilever dan CSR-nya. Yang pertama ada environmental impact. Inisiatif bank sampah atau Westbank ini secara langsung mengatasi masalah krisis sampah plastik yang merupakan perhatian lingkungan yang lumayan signifikan di Indonesia. Dengan fokusnya pada pengurangan sampah plastik, Unilever itu memberikan perbedaan nyata dalam menjaga lingkungan sekitar kita. Dan yang kedua ada community engagement. Program ini itu secara aktif melibatkan masyarakat dan komunitas-komunitas lokal dalam upaya pengelolaan sampah. Dan itu juga mendorong rasa tanggung jawab dan kepemilikan yang dimiliki oleh masyarakat. Hal ini memberdayakan individu untuk mengambil bagian dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Dan yang terakhir ada sustainability, yaitu berkelanjutan. Dengan mempromosikan daur ulang dan pembuangan sampah yang tepat, Unilever juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan jangka panjang. Inisiatif ini bukan hanya membantu dalam pengelolaan sampah, tetapi juga membantu mendidik masyarakat tentang praktik-praktik berkelanjutan. Selanjutnya itu ada analisis CSR dalam video tersebut. Nah, CSR Unilever ini mendirikan suatu program bank sampah di berbagai komunitas di seluruh Indonesia dengan tujuan yang pertama tuh ada meningkatkan kesadaran yang dalam artinya memberitahu kepada masyarakat terkait dengan masalah lingkungan yang disebabkan oleh pengelolaan sampah yang tidak tepat atau tidak pasti. Nah, selanjutnya itu ada yang kedua, itu ada mempromosikan sistem bank sampah. Jadi, dalam hal ini itu menjelaskan cara kerja sistem bank sampah, manfaatnya, dan juga bagaimana sistem ini dapat membantu mengelola sampah secara efektif sekaligus dengan memberikan nilai ekonomi. Yang ketiga itu ada mendorong partisipasi masyarakat. Nah, tujuannya itu kayak biar memotivasi masyarakat setempat untuk terlibat langsung gitu dalam pengelolaan bank sampah ini dan dengan memilah dan mendaur ulang sampah dari rumah mereka masing-masing. Nah, kalau kayak gitu tuh butuh rasa tanggung jawab yang kuat
pada pemiliknya gitu, terhadap pemiliknya. Jadi yang keempat itu menyoroti effort dari Unilever sendiri. Nah, maksudnya itu adalah kayak memberikan atau memberitahukan komitmen dari Unilever Indonesia terhadap keberlanjutan dan pendekatan inovatifnya terhadap CSR melalui pengembangan serta promosi terkait dengan program bank sampah ini. Nah, selanjutnya itu yang kelima itu ada mendidik tentang praktik keberlanjutan. Maksudnya itu gimana? Maksudnya kayak memberikan suatu panduan praktis tentang cara menerapkan dan mengelola bank sampah dengan menekankan pentingnya praktik pengelolaan sampah yang terus-menerus gitu atau berkelanjutan. Jadi selanjutnya itu yang keenam, yang terakhir itu ada menunjukkan testimoni. Nah, maksudnya itu gimana? Maksudnya itu kayak menunjukkan kayak contoh-contoh sukses dari bank sampah ini di berbagai daerah di Indonesia gitu ya, menunjukkan bahwa ada nih dampak positifnya dari dari tujuan dalam program bank sampah ini gitu. Jadi Unilever Indonesia TBK telah mengimplementasikan berbagai kegiatan corporate social responsibility atau CSR yang berfokus pada pengelolaan sampah dan keberlanjutan lingkungan. Nah, berikut kita akan membahas tentang penjelasan lebih detail mengenai 3 aspek utama yang ada di aktivitas CSR dari bank sampah. Yang pertama adalah pengumpulan dan pemilihan sampah. Unilever telah menghadirkan bank sampah sebagai solusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah. Di mana ini menjadi wadah di mana anggota komunitas dapat membawa sampah yang dapat didaur ulang. Di mana model bank sampah ini juga udah ada sejak 2008 dan Unilever telah mengembangkan lebih dari 4.000 lokasi di 37 kota dan 12 provinsi. Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan memisahkan sampah dari rumah tangga. Melalui kerjasama dengan platform digital seperti Google My Business, masyarakat dapat dengan mudah menemukan bank sampah terdekat sehingga meningkatkan partisipasi dalam program bank sampah ini. Lalu terdapat juga tentang inisiatif daur ulang di mana setelah pengumpulan, langkah berikutnya adalah pengelolaan sampah yang terkumpul untuk menjadi bahan yang dapat digunakan kembali. Unilever jadi nggak hanya mengumpulkan sampah, tetapi juga memprosesnya untuk menjadi produk baru yang berguna, di mana ini membantu mengurangi jumlah limbah yang masuk ke tempat pembuangan akhir nanti. Dampak lingkungannya yaitu pengurangan limbah plastik, di mana limbah plastik ini juga sudah menjadi isu lingkungan di Indonesia. Dan yang terakhir dari video tersebut terdapat edukasi komunitas, di mana Unilever ini menjalankan program edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat daur ulang dan praktik pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Kegiatannya itu mencakup seminar, workshop, kampanye informasi untuk mendidik masyarakat tentang cara memilah sampah dan pentingnya daur ulang tersebut. Lalu, terdapat juga pemberdayaan masyarakat dengan memberikan pengetahuan keterampilan untuk program ini, di mana Unilever akan memberdayakan individu untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan mereka. Jadi kesimpulannya adalah kegiatan CSR Unilever Indonesia melalui bank sampah dan inisiatif daur ulang nggak hanya berfokus pada pengelolaan limbah, tetapi juga pada pemberdayaan komunitas dengan mendidik masyarakat dan menyediakan sarana untuk mengelola sampah dengan efektif. Unilever berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan jangka panjang serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jadi, sekian presentasi dari kami. Dari presentasi tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa program bank sampah yang diinisiasi oleh PT Unilever Indonesia Tbk telah membuktikan efektivitasnya dalam mencapai perubahan nyata di dalam masyarakat dalam mengedepankan pendekatan ramah lingkungan serta berkelanjutan. Program ini tidak hanya mengurangi sampah plastik, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan. Keberhasilan program ini mencerminkan pentingnya kolaborasi antar korporasi, pemerintah, dan masyarakat dalam menghadapi tantangan lingkungan yang semakin kompleks. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.